Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4C? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita akan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya ya. Anak-anak kelas 4C yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar sumber energi ya. Ada dari matahari, air dan angin. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa hal, tapi sebelum belajar yuk kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa, minta supaya ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak kelas 4C yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Eh, Hari ini kita akan belajar berikutnya, yaitu yang pertama adalah menjelaskan manfaat jagung ya, menjelaskan manfaat jagung. Kenapa sih kita belajar tentang jagung? Kenapa? Karena hari ini berarti sumber energi kita dalam bentuk makanan ya. Kalau kemarin sumber energi kita ada matahari, air, angin, maka sekarang sumber energinya dalam bentuk makanan, yaitu apa? Jagung. Nah, jagung ini merupakan salah satu bentuk sumber energi. Nah, yang kedua, menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, menyanyikan notasi lagu dengan tempo dan tinggi rendah nada. Nah, kita lanjut ke materi pertama ya. Menjelaskan manfaat jagung. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya, kalau jagung itu memiliki manfaat sebagai salah satu bahan makanan pokok. Di mana? Di sini diantaranya adalah di Madura dan di Maluku ya. Nanti juga teman-teman ada yang Bapak perlihatkan ya, eh, apa olahan jagung yang lainnya ya, selain jagung utuh sendiri di Madura dan Maluku ini sebagai makanan pokok ya. Nah, jagung juga ternyata bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar alternatif kendaraan bermotor ya. Artinya jagung bisa diolah ya, dengan pengolahan tertentu dia bisa menjadi sekelas premium ya, di mana bilangan oktannya itu masih di bawah 90 ya. Tapi dengan pengolahan-pengolahan lebih lanjut insya Allah bisa kok, bisa setara dengan uh, Pertalite ataupun Pertamax yang bilangan oktannya itu bisa 90 atau 92. Nah, mungkin dari teman-teman kelas 4C nih, kalau kemarin ada yang minat di bidang elektronik, di bidang sumber energi yang lain, ya mungkin di sini ada yang minat di bidang sumber energi jagung, bisa dimanfaatkan jadi bahan bakar kendaraan bermotor ya. Kalian bisa membuat jagung nantinya setara dengan Pertamax. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan dari kalian ada yang bisa ya menjadi ilmuwan seperti ini. Selanjutnya juga jagung bisa dimanfaatkan sebagai bahan penghasil listrik. Kenapa? Karena di sini jagung banyak mengandung elektrolit ya. Kalau nanti kalian belajar di kelas SMP itu namanya ada elektrolit ya, ada mineral-mineral ya yang mengandung uh, ion positif sama ion negatif ya. Nanti SMP lah belajarnya ya. Kalau sekarang kita paham bahwa jagung ternyata bisa kok dijadiin sebagai bahan penghasil listrik ya. Bagaimana cara mengolahnya ya, nanti kalian bisa cari tahu kembali ya, bisa cari tahu kembali di Google, di YouTube ya. Nah, karena tugas kalian adalah mencari informasi ya. Nah, yang punya rasa ingin tahu, yuk kembangkan rasa ingin tahunya, cari informasi sebanyak-banyaknya. Ya, bagaimana sih cara menjadikan jagung untuk menjadi bahan bakar alternatif untuk kendaraan bermotor? Bagaimana sih menjadikan jagung untuk bahan penghasil listrik? Ya, insya Allah sudah ada kok beberapa artikel ataupun video di YouTube yang bisa kalian baca dan bisa kalian saksikan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks jagung ya. Mungkin di sini pembelajarannya tidak tentang gagasan pokok maupun gagasan pendukung, tapi Bapak coba ambil. Kenapa? Karena kita harus selalu mereview ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, di sini ada teks jagung, kalian lihat di halaman 103 ya. Jagung merupakan jenis tanaman penghasil karbohidrat. Maka gagasan pokoknya paragraf pertama itu ada di kalimat pertama, yaitu jagung sebagai tanaman penghasil karbohidrat. Kemudian gagasan pendukungnya yang mana? Di sini dijelaskan tentang negara-negara yang
menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Kemudian juga ada keterangan tentang kandungan jagung selain karbohidrat, yaitu mengandung protein dan mengandung serat. Ya, jadi gagasan pokok itu bisa kalian dapatkan sekali lagi di kalimat pertama pada awal paragraf. Kemudian selanjutnya di paragraf kedua. Di paragraf kedua ini gagasan pokoknya adalah pemanfaatan bulir jagung. Ya, di sini kita lihat bulir biji jagung adalah bagian yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Berarti di sini pemanfaatan bulir biji jagung sebagai bahan makanan pokok. Ya, jadi bulir biji jagung itu bisa dimanfaatkan sebagai makanan gitu. Ya, di sini gagasan pendukungnya apa? Gagasan pendukungnya yaitu pengolahan tadi. Bulir biji jagungnya diolahnya jadi apa? Dimanfaatkannya jadi apa saja? Di sini ada jadi jagung bakar, jagung rebus, bakwan jagung, nasi jagung, brondong jagung, sayur asem atau sayur bening. Nah, ini juga semuanya menunjukkan bahwa apa? Bahwa biji jagung itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Nah, selanjutnya pada paragraf yang ketiga, ini berbicara tentang memanfaatkan biji jagung yang lainnya yang masih muda atau tidak terlalu tua, yaitu memanfaatkan biji jagung masih muda ya. Untuk apa ya? Di sini bisa dijadikan pemanfaatannya banyak ya, yang biji jagung kering yang muda kemudian bisa jadi tepung ya, tepung jagung atau maizena ya. Nah, tepung jagung biasanya dibuat untuk mengentalkan sup atau saus. Nah, berarti di sini kita lihat ya, memanfaatkan biji jagung ya yang kering atau yang masih muda ya. Kemudian paragraf keempat yaitu jagung dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan industri. Kita lihat di kalimat pertamanya sekali lagi. Masih ada di kalimat pertama ya pada awal paragraf keempat. Jagung tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan, tetapi juga untuk keperluan industri. Nah, kemudian gagasan pendukungnya yaitu contoh-contohnya, contoh pemanfaatan jagung untuk kebutuhan industri. Di antaranya ada yang jadi lampu hias, kemudian ada memanfaatkan bonggol jagung, kemudian ada yang dimanfaatkan dalam bidang teknologi, kemudian ada yang dimanfaatkan dalam campuran plastik ya untuk membuat kotak komputer loh. Ya, kotak komputer ya dari campuran antara plastik dengan saripati jagung gitu. Ya, inilah manfaat-manfaat jagung ya. Kalau kalian perhatikan, jagung sangat luar biasa ya. Dari jagung saja kita bisa mendapatkan banyak hal ya. Sudah sangat banyak sekali yang kita bisa peroleh dari jagung. Nah, teman-teman silakan nanti cari informasi lagi apa saja sih manfaat dari jagung ya. Selanjutnya pelajaran kita adalah tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa pemanfaatannya ya di daerah-daerah tertentu ya untuk makanan pokoknya ya. Ternyata tidak hanya nasi yang kita kenal seperti sekarang, beras ataupun gandum ataupun jagung ya, tapi ada banyak yang lainnya ya. Misalkan di Maluku dan Papua, selain menggunakan jagung, Maluku juga menggunakan sagu ya. Nah, masyarakat di kedua wilayah ini mengonsumsi sagu sebagai makanan pokok karena memang wilayah kedua desa ini atau dua pulau ini itu memiliki kekayaan akan tanaman sagu. Nah, itu. Kemudian kalian nanti bisa klik ya itu linknya. Jadi nanti Bapak akan share ya, Bapak akan share PowerPoint-nya di Classroom. Ini kemudian kalian putar PowerPoint-nya, kemudian bisa diklik ya, sagu di Maluku dan Papua. Nanti kalian klik, dia akan menuju ke artikel. Ya, contoh ya, dia akan menuju ke artikel. Ini Bapak klik ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dia akan menuju ke artikel. Nah, artikel tentang apa? Tentang sagu. Nah, di sini ada keterangan tentang sagu ya. Nanti kalian bisa baca ya. Nah, kita kembali lagi ke PowerPoint. Kemudian beras singkong di Desa Cirende, Cimahi, Jawa Barat ya. Nah, beras singkong ini digunakan di banyak daerah sekarang ya, sudah banyak yang jual. Bahkan di online juga sudah ada. Jadi tidak hanya di Cirende atau Cimahi, mungkin kalau di Cirende atau Cimahi ini
masyarakatnya sudah banyak yang menggunakannya, tetapi sudah banyak dipasarkan juga ya teman-teman ya di online. Kalau kalian cari di Tokopedia, kalian cari di Shopee, itu beras singkong sudah ada. Ya, mungkin kalau kalian ingin coba mengkonsumsi beras singkong rasanya seperti apa ya, bisa kalian pesan di online ya. Nah, ini contoh beras singkongnya seperti apa, seperti ini. Nah, ini Bapak ambil dari arvemina.co.id tentang beras singkong ya. Nah, jadi seperti ini pengolahannya ya, singkongnya dibuat jadi tepung. Nah, di sini ada keterangannya ya. Nah, ya, pemerintah bisa memasyarakat penggunaan beras singkong melalui pelajaran di sekolah. Anak-anak bisa diperingati bahwa makanan pokok yang banggakan itu tidak hanya beras padi dan macam-macam ya. Nah, di sini pengolahannya berarti bisa dibuat dari tepung terlebih dahulu ya, jadi tepung nanti akhir lama-lamaan diproses bisa menjadi jadi beras singkong ya, disebutnya beras mokaf ya, bisa diproses dalam bentuk bulir-bulir mirip beras sehingga disebut beras mokaf, jadi namanya beras mokaf ya. Walau terbuat dari singkong, rasa nasinya telah ditanak tak jauh berbeda dengan rasa beras ya. Harganya jauh lebih murah dibanding beras padi. Nah, mungkin kan bisa jadi pilihan bagi teman-teman ya. Gitu. Selanjutnya ada sakelan, yaitu di Desa Sigedong, Temanggung, Jawa Barat. Ya, kita lihat ya, seperti apa sih sakelan? Nah, ya. Belum mau diklik nih, maaf ya. Susah kliknya, Masya Allah, salah tuh. Wah, bukan ke sakelan, ini ke Jamawut ya, tapi mudah-mudahan ada sakelan ya di sini. Tuh, 10 makanan pokok pengganti nasi. Yang pertama sagu, tadi sudah ya, sagu di Maluku dan Papua, ini sagu seperti ini teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah beras singkong di Desa Cirende, Cimahi. Nah, ini tampilannya beras singkong seperti ini, mirip beras ya teman-teman ya, sangat mirip beras ya, padahal ini terbuat dari singkong ya. Mungkin kalian mau coba ya, silakan cari di online, sudah ada ya. Nah, ini yang selanjutnya sakelan di Desa Sigedong ya. Ini sakelan itu ternyata adalah nasi jagung teman-teman ya, nasi jagung. Nah, cara mengolahnya itu sudah ada di sini ya, jagung dijemur, kemudian dikeringkan ya, kemudian dimasak ya. Nah, ini kalian bisa baca nih cara mengolahnya, atau bisa juga di YouTube coba cari ya, cari tahu bagaimana sih buat sakelan ya, yang mau tahu. Nah, ini sakelan contohnya teman-teman ya. Gini. Ya, ini adalah nasi jagung ya teman-teman. Sakelan itu nasi jagung ya. Selanjutnya ada gembili, mungkin nggak ada di buku ya, tapi kita bahas saja. Ada gembili di suku Kanum Merauke, ini seperti ini. Gembili itu semacam umbi-umbi ya, ya direbus atau dibakar ya, kayak ubi kan, mirip ya. Nah, ini jamawut ya, ada di nomor 4 ya. Jamawut ada tanaman serealia ya, serealia ini mirip kayak gandum tanamannya, tapi mirip juga seperti rumput ilalang ya. Tanamannya mirip seperti rumput ilalang ya. Mungkin kita nggak sadar kalau itu mungkin jamawut gitu ya. Tanamannya seperti rumput ilalang tapi mirip juga seperti gandum ya, mohon maaf, gandum ya. Itu. Ini di Biak Munufor. Selanjutnya ada ubi jalar, suku Dani, Lembah Baliem, Jaya Wijaya nomor 5 ya. Selanjutnya tadi. Nah, ini ubi jalar seperti ini ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sudah sering lihat ya, di pinggir jalan banyak yang jual ya. Kalau di kita juga banyak yang jual ubi jalar ya. Biasanya direbus ya. Pisang di Afrika Selatan. Nah, ini sudah kita sering tahu ya. Jagung di Meksiko tadi sudah dibahas. Ish di Mesir ya. Ish itu semacam roti dari gandum ya. Lobak putih di Jepang. Jadi kalau Jepang makanannya lobak putih teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, inilah makanan pokok dari berbagai negara. Tadi sakelan sudah ya teman-teman, jamawut sudah.
ubi jalar juga sudah, dan juga ada beberapa makanan tadi ya. Nanti teman-teman bisa klik linknya, nanti bisa muncul ke link tersebut ya. Bisa klik nih di sini salah satu, nanti muncul link menuju ke apa namanya penjelasan mengenai makanan-makanan yang ada di sini. Nah, selanjutnya untuk menyanyikan notasi lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada ya silakan dibaca saja tanpa dilagukan ya. Nah, ada nada tempo dan tinggi rendah nada ya. Kalau ini mungkin kita mudah-mudahan tidak terlalu banyak soalnya tentang yang seperti ini ya. Nanti coba Bapak apa namanya kurang-kurangi yang soal-soal seperti ini. Ya mungkin nanti yang kalian hafalkan misalkan naik beca nadanya C sama dengan do, atau kemudian P per 4 per 4 riang nadanya berarti ya, temponya 4 per 4 riang ya, tempo C sama dengan do 4 per 4 riang. Mungkin itu yang kalian bisa hafalkan ya. Nah, selanjutnya mungkin itu saja untuk hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah nanti kita ketemu lagi di pembelajaran kita selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.